Halo teman-teman YouTube Bengkel Kita Autoworks. Saat ini kita lagi ada di Tangerang Selatan ya. Kita mau review sesuatu yang sedikit berbeda. Mungkin dulu kita pernah, tapi saat ini kita ada sesuatu yang baru lagi. Apa itu? Ikutin terus videonya. Jadi kita sekarang mau review motor ini ya. Ini ada Royal Enfield Meteor 350. Jadi motor Royal Enfield tipe ya modifikasinya bobber. Kalau sebenarnya dari lahir dia memang sudah bentuk bobber, cuman ini di full modif dan tampilannya jadi menarik ya. Jadi kita lihat footage-nya. Jadi motor ini memang dimodif dari baru, dimodif full dan hasilnya seperti ini. Sekarang kita mau lihat dulu ada apa aja di motor ini. Sini. Oke. Jadi modifikasi bobber tuh memang konsepnya seperti ini. Kalau mungkin orang yang taunya cave racer kan agak nungging gitu kan. Kalau yang underhang gitu kan dia tinggi. Kalau dia tuh pas gitu. Jadi dia posisi stang dan duduknya itu cukup nyaman gitu kan. Ini posisi shock belakang turun habis ya, karena shocknya ini memang air suspension, jadi ketika parkir dia bisa dipentokin habis, bahkan ketika jalan pun dia bisa mentok habis. Hanya saja kalau dia mentok habis ya travelnya dia nggak main, jadi cukup keras lah gitu. Di shock breaker ini air sus. Kalau kita lihat bagian depan ini kita lihat. Nah, bagian depannya itu speedometer, dia tuh pakai moto gadget, dia Jerman punya, kemudian spion dia pakai underbelly, dan modifikasi di motor ini tuh semuanya fungsional ya, nggak ada yang modif tapi tidak terpakai gitu, dan semuanya road legal. Contoh, dia sen pun masih ada, sen depan ada di sini, belakang ada di bawah sini. Itu ada kanan kiri dia sen nyala, terus lampu juga diganti LED, itu juga fungsional karena menambah terang gitu kan. Terus spion juga kita masih road legal, ada lengkap, dan ya segala bentuk modifikasinya itu ya tidak menyalahikan lah. Bahkan untuk plat nomor sudah disiapin dudukannya, cuman plat nomor memang nggak ada. Di depan pun juga sudah disiapkan dudukan plat nomor ya gitu. Itu menariknya dari motor ini. Kalau kita ngomongin spesifikasi kita lihat dari depan dulu yuk. Kita lihat dari ban. Bannya yang depan dia pakai ring 19. Oh, gede juga ya. Dengan ukuran 350. Jadi lebar 3,5, ringnya 19. Dengan ban Swallow, ini ban produksi 2021. Artinya mungkin dari barunya motor ini motor tahun 2021 juga. NIK-nya 2021, penggunaan 2022. Dan bannya juga 2021. Mungkin ban masih dari baru. Untuk ke depan, dan disc brake cukup besar. Disc brake-nya ini 4 mili ya. Cuma 4 mili. Jadi disc brake-nya gede. Pengeremannya enak. Nanti kita coba sambil jalan. Dia juga ada ABS. Kemudian bagian lain, kita ke atas sedikit, ada lampu. Lampunya diganti LED. Jadi menambah fungsionalitas juga, LED. Kemudian kita kalau geser ke sini, ini bagian seat itu sudah diganti ya. Jadi diganti dengan leather seat. Bagian belakangnya sebenarnya ada, boncengannya itu ada. Cuman ini sedang dicopot, jadi nanti dapat dudukan di sini. Tapi ada, ini tempatnya harusnya ada, tapi ini dicopot gitu. Kemudian nggak tahu ini kalau dilihat dari modifikasi kayaknya ya, tapi saya nggak tahu sih. Dia sempat mendekin sasis sedikit sih, karena shock breaker-nya jadi agak ke depan gitu. Yang harusnya kalau aslinya tuh kan dia agak tegak gitu kan. Ini agak sedikit tidur gitu kan. Tapi nggak tahu. Mungkin harus tanya ke Smoke Garage. Nah, motor ini di tune atau dimodif by Smoke Garage Jakarta.
Gitu. Kita ke belakang. Kalau untuk bagian belakang, ban belakang ukurannya berbeda nih. Ban belakang itu 4,5 lebarnya dan ringnya lebih kecil. Dia pakai ring 17. Jadi ban belakang lebih kecil, ban depan lebih gede. Jadi membuat motornya itu jadi lebih klasik gitu ya. Gitu. Kalau untuk ukuran cakram depan belakang sama nih. Oh enggak, depan lebih gede dikit ya, demi safety biasanya gitu kan. Pengereman 60% depan, 40% belakang. Tapi ketebalan semua sama. Dan sistem air suspensinya bisa dilihat di sini. Inilah air suspension. Jadi dia bisa naik dan turun. Tombolnya di sini nih. Nah, ini nanti pakai modelnya plus minus gitu. Kalau di kedepanin itu mompa, kalau dibawahin berarti dia mengurangi airnya. Anginnya, sorry, bukan air, angin. Ya, itu dan hanya bisa dilakukan ketika motornya nyala. Kalau motornya mati gini, tombol ini kita gerak-gerakin dia nggak bisa. Dan kalau parkir gini, dia pasti dalam keadaan terendah, angin terendah. Kenapa? Kalau enggak, dia standarnya di sini standarnya pendek. Jadi ya agak susah kalau nggak dipendekin, motornya nggak bisa berdiri. Nanti dia jadi terlalu miring gitu kan, takutnya dia jatuh. Gitu. Kalau kita lihat dari posisi duduk ya, ini karena stangnya dipotong dan udah dilengkukin gini, lingkar putar stangnya atau lingkar putar setirnya itu jadi lebih pendek. Kenapa? Karena ketika kita belok, nah jempol kita itu kejepit gitu. Jadi jempolnya itu pasti kejepit. Jadi kalau mau belok yang patah antara ngegas atau ngoplingnya, jempolnya dia naikin ke atas. Kalau nggak, refleks pasti kejepit duluan gitu. Karena ini sangat pendek banget gitu. Jadi agak lucu di situ. Jadi kalau kita mau muter balik mungkin harus gini nih. Atau ngoplingnya gini. Karena mepet banget gitu loh. Ya. Itu dari sisi kemudi. Tapi kalau dari sisi ergonomisnya, duduknya enak. Surprise ini enak dan motor ini nggak berat ya. Mungkin karena mesinnya juga masih satu silinder ya. Jadi nggak berat gitu. Menarik. Kita lihat dari sisi sebelah sini. Ya, tadi ban depan belakang itu dikasih semacam wheel disc ya. Jadi dia sebenarnya dalamnya velgnya velg orinya, tapi ditutup oleh disc depan belakang dengan warna hitam doff. Nah, modifikasi di area mesin ini lebih ke knalpot. Jadi knalpotnya udah ganti full system dari keluar dari mesin sampai belakang sini. Suaranya nanti kita coba. Terus ini juga box ini diubah supaya bentuknya lebih manis gitu ya. Tapi lain-lainnya masih standar. Dan motor ini part standarnya pun sebenarnya masih ada. Menarik. Kita coba tes suaranya, oke? Oh. Ini suaranya ya. Ya, jadi suaranya ada sedikit bunyi-bunyi letupan gitu ya. Ya, ini adalah bentuk speedometer digitalnya ya. Jadi dia ada trip, ada odometer. Ini odometernya masih rendah banget, 264 km. Ada voltase, kemudian ada RPM sampai 8.000. Ada fuel management, ada kecepatan. Ya, itu. Jadi modelnya dia hanya bisa menampilkan salah satu ya. Jadi kita nggak bisa lihat semua dalam satu waktu, tapi kita harus dari tombol ini nih. Ini tombol yang ini. Jadi tombolnya ada banyak nih, kanan kiri. Jadi lucunya ini untuk sen, misalnya untuk ke kanan sen, dia akan kedip-kedip ke kanan. Kalau misal matiin, pencet lagi. Gitu. Yang kiri juga sama nih, kalau ini dipencet, dia sennya akan nyala. Itu sama ada di belakang sih, tapi susah ngeliatinnya. Oke, ini dulu. Di tombol tuh ada klakson, ada sen. Ini apa itu dia? Oh, ini lampu. Ini untuk dimmer lampu.
Sen kanan, ini untuk speedometer dan ini starter. Itu. Ya, ini kalau mau naikin suspensinya, kita lihat. Ya, dia ngemompa angin ya. Ada suara kompresor nyala. Ya, ini mentok. Kalau mentok tuh sebenarnya dia agak keras ya jatuhnya ya. Kalau enak kayaknya di tengah-tengah atau ya mungkin 70%. Nah, ginilah. Tuh, dia jadi empuk gitu, mainnya enak. 50-70%. Tapi kalau diamblesin sampai habis bisa juga tetap jalan. Kalau diamblesin habis, dia juga nggak main, shocknya jadi nggak main. Jadi kayaknya lebih ideal. Nah, ideal tuh setengah lah. Jadi empuk dan motornya juga nggak terlalu tinggi gitu. Enak. Gitu. Ya, motor ini 350 cc. Jadi ya dibilang hemat ya nggak hemat karena bodinya juga cukup besar gitu kan. Nanti kita coba tarikannya apakah ngejambak itu atau enggak. Tapi dengan lihat bodinya yang besar sih mungkin nggak se agresif itu ya. Jadi mungkin konsumsi bahan bakarnya mungkin nggak sehemat-hemat itu. Tapi datanya kita belum dapat karena kita juga belum pernah tahu gitu kan. Dan kilometernya juga masih rendah banget. Motor 2021 tapi penggunaan 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kelihatan ya. Inilah. Oke, sekarang kita review jalan ya. Motor Royal Enfield Meteor 350. Kita jalan santai dulu, ya kan?
tapi kayak baru belajar gitu ya, newbie, mungkin ini jadi alternatif solusi. Kenapa alternatif solusi? Karena kalau Harley Davidson mungkin terlalu berat dan mesinnya terlalu mendominasi gitu ya, terlalu kenceng. Ya 350 ini cukup lah, nyaman. Kalau manuver di antara mobil gini masih enak ya, tapi kalau macetnya terlalu sempit ya agak repot sedikit. Ya, mungkin sekian dulu review kita. Tadi kita udah coba motornya kayak apa, tarikannya. Ya memang motornya gede ya, jadi mungkin nggak bisa diharapin langsung kencang, dan dia juga single satu engine, satu piston, jadi ya gitulah tenaganya seperti itu. Cuman semuanya fungsional. Motor ini enak banget buat harian, masih bisa sebenarnya, karena tadi kita lihat macet-macetan juga kita masih pede lah untuk mengendarainya, masih pede. Dan motor ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif solusi buat teman-teman yang memang baru pertama kali mainan motor model kayak gini, motor gede, tapi nggak mau yang mungkin terlalu intimidate gitu ya. Kalau Harley mungkin terlalu intimidate gitu kan, terlalu kenceng lah, suara berisik lah. Kalau ini masih normal lah, masih dalam batas wajar gitu kan. Sekian dulu videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow Instagram kita, bengkel kita AutoWorks, Garasi Apik. Dan buat teman-teman yang mencari spare part khususnya mobil Chevrolet, jangan lupa kunjungi Tokopedia-nya bengkel kita AutoWorks juga. Dan oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Dadah.